Ini adalah Luis Armando Albino, anak kecil berusia 6 tahun yang baru ditemukan setelah 73 tahun. Jadi, begini ceritanya. Jadi, suatu hari Luis dan kakaknya ini sedang bermain di taman dekat rumahnya. Mereka bersenang-senang dan tertawa di sana tanpa pengawasan ibunya. Entah dari mana datangnya, seorang wanita berkulit gelap tiba-tiba menghampiri Luis dan menawarkan permen. Hai dek, kamu mau permen? Luis yang kebetulan sangat suka permen tentu nggak nolak. Mau dong tante, aku suka permen. Melihat Luis tidak menolak tawarannya, perempuan asing itu lalu mengajak Luis ke toko permen dan mengatakan akan membelikan permen sebanyak-banyaknya untuk Luis di sana. Karena si Luis ini polos dan gak curiga sama orang asing, dengan cepat dia menuruti perempuan itu dan pergi bersamanya. Roger melihat adiknya dibawa orang asing, dia pun mengikuti mereka dari belakang. Namun karena orang asing itu membawa adiknya semakin jauh dari jangkauannya, Roger pun curiga dan merasa ada yang tidak beres. Tidak pikir lama, Roger bergegas pulang ke rumahnya untuk memberitahu ke ibunya. Kejadian ini terjadi pada tahun 1951 ketika Luis masih berusia 6 tahun dan kakaknya berusia 10 tahun. Roger lalu memberitahu ibunya bahwa Luis dibawa orang asing. Mendengar itu, ibunya langsung panik dong dan langsung berlari mengejar perempuan asing itu yang membawa Luis. Sayangnya, jejak orang asing itu tidak ada di daerah itu dan orang lain pun tidak ada yang melihat mereka saat mereka pergi. Ibu Luis bernama Antonia Correa. Gak pakai lama, Antonia langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan anaknya telah diculik. Sayangnya, saat melaporkan kejadian itu, Antonia mengalami kesulitan. Dia tidak bisa menyampaikan aduannya karena dia tidak bisa berbahasa Inggris. Apalagi mereka baru berimigrasi dari Brazil ke California. Namun dengan berbagai usaha, polisi akhirnya mengerti maksud Antonia dan langsung melakukan operasi pencarian. Polisi mencari Luis di semua sudut kota. Dalam pencarian ini tidak hanya polisi yang dikerahkan, tapi juga ikut tentara. Sayangnya, operasi pencarian itu tidak membuahkan hasil apapun, bahkan tidak menemukan petunjuk apapun. Polisi sempat menduga bahwa Luis kemungkinan masuk ke teluk dan tenggelam di sana, sehingga mereka mengerahkan penjaga pantai. Tapi lagi-lagi hasilnya nihil. Media lokal juga turut memberitakan kehilangan Luis dan menjadi perhatian masyarakat di kota itu. Tapi tetap saja tanda-tanda keberadaan Luis tidak ada. Tidak ada hasil sama sekali, tentu perasaan Antonia hancur lebur. Dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi selain menunggu Luis pulang. Apalagi pada masa itu tidak ada Amber Alert, sebuah sistem pemberitahuan penculikan anak. Tidak ada CCTV dan tidak ada database anak-anak hilang. Yang hanya mereka miliki adalah keterangan Roger kakak Luis saja. Meski begitu, Antonia setiap hari pergi ke kantor polisi untuk mengetahui kabar anaknya. Setiap hari Antonia ke kantor polisi dan tiap hari juga dia menerima Luis tidak ditemukan. Hingga setahun kemudian, Antonia tidak lagi datang tiap hari ke kantor polisi, namun datang sekali seminggu dan hingga berubah menjadi sebulan sekali. Hingga akhirnya dia pun datang ke kantor polisi setahun sekali. Pada titik ini, polisi sangat mengenal Antonia. Bahkan jika dia datang, polisi membiarkan dia masuk ke kantor polisi tanpa pemeriksaan dan tanpa ditanya-tanya lagi. Bahkan polisi setiap melihat Antonia datang, mereka cukup menggeleng-gelengkan kepalanya sebagai isyarat bahwa anaknya masih belum ditemukan tanpa Antonia bertanya. Meski berulang kali dia tidak mendapat kabar apapun tentang keberadaan anaknya, Antonia tetap percaya bahwa anaknya masih hidup dan tidak putus asa bahwa anaknya akan kembali. Lalu bagaimana dengan Luis? Apa yang terjadi padanya? Luis ternyata dibawa perempuan asing itu pergi ke sebuah wilayah di pantai timur Amerika Serikat. Di sana, Luis diadopsi oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki anak, dan pasangan itu membesarkan Luis seperti anak kandungnya. Luis saat itu merasa dia sedang diadopsi pasangan itu dan gak tahu bahwa dirinya sebenarnya diculik. Tapi bagaimanapun, Luis menjalani kehidupannya dengan normal. Dia sekolah, tumbuh dewasa, bahkan dia sempat menjadi marinir yang sudah 2 kali berperang di Vietnam hingga menjadi petugas pemadam kebakaran. Gak hanya itu, dia juga menikah dan memiliki anak. Sementara di California, sang ibu, Antonia masih tetap menunggu Luis pulang. Antonia masih rutin ke kantor polisi setahun sekali, walaupun dia tidak pernah mendapat kabar. Antonia juga masih menyimpan foto Luis saat masih bayi dan mengoleksi semua koran yang memberitakan tentang anaknya. 54 tahun sejak Luis hilang, pada tahun 2005 Antonia meninggal dunia di usia 92 tahun. Pada titik ini, Antonia meninggal dunia tanpa mengetahui kabar anaknya dan berlalu begitu saja hingga hal ini terjadi.
Pada tahun 2020, seorang wanita bernama Alida, keponakan Louis atau anak perempuan dari Roger, sedang menjalani tes DNA untuk mengetahui silsilahnya. Setelah menjalani tes DNA, Alida menerima surat hasil DNA-nya dan membacanya. Saat sedang membaca surat itu, dia menemukan ada nama yang tidak dikenalnya masuk dalam daftar silsilahnya. Dia pun heran dan berpikir, mengapa ada orang asing memiliki DNA sama dengan dirinya? Bahkan, DNA pria itu memiliki kecocokan sebanyak 22% dengan dirinya, yang dimana hampir sama dengan presentasi DNA ayahnya. Alida menduga pria itu bisa jadi pamannya yang hilang itu. Karena penasaran, Alida mencari tahu pria itu di internet dan mengirimkannya pesan email. Namun berhari-hari menunggu, pesan Alida nggak pernah mendapat balasan. Akhirnya Alida berpikir masa bodoh. Dia nggak peduli lagi pesan emailnya itu dapat balasan ataupun tidak. Dia kembali menjalani hidupnya dengan normal. 4 tahun kemudian, saat Alida sedang menonton TV, entah angin apa, Alida tiba-tiba kepikiran tentang pria itu lagi. Dia kembali mencari informasi pria itu dari internet dan menemukan beberapa fotonya. Apalagi, dia masih mengingat cerita neneknya yang selalu bercerita bahwa pamannya Louis hilang saat usianya 6 tahun. Alida memperhatikan foto pria itu dan mulai yakin bahwa pria itu adalah pamannya. Gak mikir lama, dia pergi ke kantor polisi dan meminta polisi untuk mencari pria itu. Saat itu polisi kurang percaya dengan laporan itu, tapi mereka tetap membantu Alida, apalagi sudah berpuluh-puluh tahun kasus ini belum terpecahkan. Polisi lalu membuka kembali kasus ini dan melibatkan FBI serta Departemen Kehakiman California. Beberapa hari kemudian, FBI lalu bertemu dengan Louis dan memberitahu bahwa dia adalah anak yang hilang di tahun 1951. Louis sempat tidak percaya. Dia merasa semasa hidupnya tidak pernah diculik oleh siapapun. FBI lalu meminta Louis untuk melakukan tes DNA lagi untuk memastikan apakah DNA Alida sama dengan Louis. Benar saja, saat dites kedua kalinya, hasilnya tetap sama dengan Alida. Pada titik ini, Louis sudah berusia 79 tahun atau 73 tahun sejak dia hilang. Pada bulan Juni 2024, Louis terbang ke California untuk bertemu keluarganya. Di sana, Louis tidak mengenal siapapun keluarganya selain kakaknya Roger. Dan inilah foto mereka saat mereka bertemu. Sayangnya, 2 bulan kemudian setelah Louis bertemu keluarganya, Roger meninggal dunia. Meski pada akhirnya bertemu, namun siapa yang harus bertanggung jawab atas penculikan ini? Perempuan yang menculik Louis tidak pernah diketahui. Bahkan, bisa saja perempuan itu sudah meninggal. Apalagi orang tua angkat Louis juga sudah meninggal. Yang paling kasihan adalah ibu Louis. Sepanjang hidupnya selalu menunggu anaknya kembali. Namun sampai dia meninggal dunia, dia juga tidak bertemu Louis.